dalam tanda kutip hal yang mau dijual keberhasilan, nah itu yang disikat. Seperti kata Pak Luhut lah ya, jangan dihapus proyek strategis nasionalnya, jangan. Tata kelolanya yang dibenerin. Sekarang kalau misalnya ternyata Amerika menjalankan betul nasional security strateginya yang baru aja mereka rilis, mereka mau isolasi Cina, Selat Malaka ditutup deh. Itu ngeri itu bang. Ke perspektif kompetisi. Jadi MBG ini kan ya istilahnya siapa sih yang nggak suka dikasih Makan. gratis, dikasih makan ya. Kita lihat Jumat Berkah aja itu kan. Iya. Nggak lihat orangnya, orang seneng lah dikasih kan begitu kan. Apalagi memang dia punya tujuan. Apalagi kedepannya ini kan bentar lagi 2029 bang. Ah itu dia. Sementara pemerintah ya mau tidak mau kan harus memenuhi apa kemauan mayoritas masyarakat. Itu dia gitu. Makanya kalau kita ingat-ingat waktu pemilu 2014, pemilu 2019 yang ramai di sosial media belum tentu dia yang menang di pemilihan. Iya. Itu dia tuh. Itu deh kenyataannya begitu. Karena kan ada silent majority juga, orangnya nggak kepingin ribut-ribut. Kenyataannya itu begitu. Boleh ramai di media sosial begitu ya. Tapi belum tentu mereka menang secara pemilu begitu. Tapi kan problemnya kan sekarang kita ini hidup krisisnya bukan cuma dalam negeri, ini ada krisis juga di luar. Krisis global. Jadi narasi yang berlebihan tentang brand negatif soal Indonesia itu saya pikir nggak bisa dilawan karena itu nanti saya melihat misalnya dalam diskusi-diskusi pembahasan film Pesta Babi itu banyak pemuda-pemuda kita yang yang berasal dari berbagai provinsi itu termakan oleh tema itu. Banyak teman-teman itu juga jadi, yang kayak misalnya mereka terprovokasi. Iya terprovokasi. Jadi di sosial media itu di sosial medianya para sutradara Pesta Babi itu diangkat misalnya orang asli Papua itu sekarang turun proporsinya jadi sekitar 39 sampai 40%, sisanya pendatang. Nah kalau gitu caranya apa nasib orang Jakarta, orang Betawi di sini cuma berapa? Masa yang banyak kan orang Jawa, Sunda, ya masa orang Jawa sama Sundanya harus keluar dari Jakarta kan? Lain lagi Sumatera, Sulawesi. Atau kita lihat di Pekanbaru, itu nomor satunya orang Minang, bukan orang Melayu. Apa iya orang Minangnya mau disuruh keluar? Ini kan jadi masalah begitu loh. Jadi logika ini datanya seakan-akan benar ya, tapi dipolesnya itu untuk sesuatu yang tidak pas. Dan itu menurut saya agak sistematis. Agak sistematis dan masif begitu ya. Kapan kita majunya kalau seperti itu? Itu dia masalahnya, itu dia. Dari pergantian rejim ke rejim, kemudian ada pola yang sebenarnya itu kontraproduktif. Iya, dan jangan salah loh, jangan dipikir bahwa negara itu nggak bisa pecah. Indonesia pernah kehilangan satu provinsi. Dulu ada negara namanya Syria, sekarang nggak jelas Syria itu batasnya mana. Ya. Itu hanya beberapa suku doang bang. Itu dia makanya. Dan juga bukan negara archipelago state. Itu dia makanya Somalia. Ada Somaliland. Bayangin kan, itu jelas itu kekuatan istilahnya negara asing yang begitu. Dan Somalia lagi-lagi mengalami krisis loh hari ini. Itu dia. Jadi ini kan bareng kan ini ada krisis politik, ada krisis sosial, ada krisis ekonomi, kemudian ada situasi geopolitik yang mendukung itu. Nah itu bisa buat jadi berantakan. Ya disintegrasi itu kan ini ada. Kalau kita pelajari kan ada 4 faktornya yang mempertahankan satu negara. Tapi kita anggaplah ada 2 hal ini. Yang pertama perasaan sejarah politik yang sama. Yang kedua interaksi antar suku-suku dan penduduk di dalam negara itu. Nah dua-duanya ini yang dihajar sekarang ini. Indonesia gelap, Indonesia bangkrut, kabur aja tinggal Indonesia, ngapain balik ke Indonesia. Ini kan yang dihajar kan perekat kita senasib sepenanggungan ini yang dihajar. Begitu, ini yang selesai. Kemudian ya tadi itu, yang kedua, ini kan harus ada interaksi antar suku bangsa yang hidup di satu negara itu. Kalau misalnya
Banten hanya untuk orang Banten, Bandung hanya untuk orang Bandung, Papua hanya untuk orang Papua, Sulawesi hanya untuk orang ini negara. Sulawesi hanya untuk orang Sulawesi, ya berantakan ini itu negara. namanya kita mengisolasikan diri itu. Itu dia, itu yang kuat sekali di pertarungannya saya melihat di sosial media. Ya. Jadi memang multi tekanan ya. Untung ada reform sedikit. Jadi istilahnya diskusi-diskusi yang agak serius ini memang perlu. Iya. Kalau enggak orang mau lari kemana ngelihat, betul, ya kan? Membahas yang benar itu susah juga kita. Tapi kalau ngomong-ngomong soal angka pengangguran hari ini gimana Bang? Apalagi kan kita sebenarnya program strategis nasional itu ada beberapa yang sebenarnya membuka lapangan pekerjaan, mulai dari swasembada pangan, MBG, Kopdes, kemudian ada program hilirisasi, peningkatan UMKM gitu. Nah, ini kan juga lagi ramai-ramainya diperbincangkan di media sosial, pasti soal employment, job opportunity itu gak pernah habis ya diperbincangkan di media sosial gitu Pak. Kalau saya melihat ya proyek strategis nasional ini betul ada tujuan ekonominya, tetapi kalau dari kacamata saya melihat ini lebih kepada survival kita sebagai negara. Di tengah situasi yang sangat nggak jelas ini dia. Mungkin banyak orang memikirkan situasi dikit-dikit situasi nggak jelas. Memang situasi nggak jelas. Pertama kita melihat perang di dunia ini. Yang lama belum selesai, yang baru nambah terus. Yang baru nambah terus, begitu ya. Dengan berbagai macam alasannya. Yang kedua, perang-perang ini karena sekarang ini negara itu, kalau dulu kan penguasa dunia pasca perang dingin itu kan cuma satu, namanya Amerika. Ya, itu yang disebut dengan unipolar, begitu kan. Tapi sekarang kan enggak begitu. Sudah ada the new rising Rusia, power, China. Ada China, ini muncul lagi India. Ada pertarungan, begitu ya. Dan pertarungan ini itu bukan hanya kompetisi dalam pilkada aja kita bisa melihat ada gesekan sosial, apalagi yang bertarung antar negara. Betul. Kita melihat kejadian seperti di Iran ini sekarang ya. Yang berantem kan di sana ribuan kilometer jauhnya. Tapi kita jangan lupa ya, dunia ini terkoneksi. Begitu ditutup itu selat Hormuz itu, ya kita lihat aja sekarang bayar Pertamax berapa, udah bagus pemerintah masih ditahan gitu kan. Harga aslinya kan 20-an ribu, nggak segitu. Ini naikkan sampai 16.500. Iya, memang kita stres juga kan gitu kan. Harga harga BBM solar, ya kan biosolar, harga Pertalite kan harga aslinya nggak segitu. Nah bayangin kalau misalnya ternyata perangnya nggak cuma terjadi di Selat Hormuz. Kalau kita lihat peta, turun sedikit ke selatan, Samudra Hindia, turun sedikit ke selatan itu kan ada Babel Mandeb tuh. Ya itu udah Yaman kan anak buahnya Iran dalam tanda kutip proksinya. Kalau ribut ditutup lagi itu, dah tambah stres lagi, mau dari mana kita? Nah sekarang kalau misalnya ternyata Amerika menjalankan betul nasional security strateginya yang baru aja mereka rilis, ya, mereka mau isolasi Cina. Selat Malaka ditutup deh. Itu ngeri kan? Itu Bang. Berapa persen itu naik. Nah itu jadi kan kalau kita lihat ya, saya melihat ya kayak proyek strategis nasional yang orang mengatakan sawit lagi kan, etanol lagi. Padahal kita ini kan negara net importer. Net importer, kita ini memang butuh BBM dari luar. Kita kan hanya bisa memenuhi lifting minyak dalam negeri itu cuma 500 sampai 600 ribu barel per hari. Jadi, sementara kebutuhan kita 1,6 juta. Artinya masih kurang lebih 1 juta barel per hari. Program B50 itu jalan, katanya itu kita nggak perlu impor solar lagi, cukup dari lifting kita ditambah produksi sawit kita, kan sawit kita 60% kan dari Indonesia, kan begitu. Apalagi produksi BBM kita katanya tuh 6 tahun lagi selesai. Jadi maksud saya ini kan, nah sekarang tapi bukan berarti kita bilang nggak ada efek samping ya, ada efek sampingnya, kan ada isu deforestasi, ada isu macam-macam kan, illegal logging, illegal logging dan segala macam itu, isu-isu itu ada. Apalagi soal kebencanaan. Tapi survival kita sebagai negara, rakyat yang ratusan juta ini, kalau itu nggak ada, siapa yang mau nanggung? Pertanyaan saya, siapa yang mau nanggung tuh?
Belum lagi pangan, kan begitu kan. Kita lihat kayak di Selat Hormuz itu kan yang lewat kan bukan cuma minyak. Iya, pupuk dari itu kan istilahnya kan gitu kan. Oke. Atau waktu Covid dulu, gandum, ya kan? Atau waktu perang Ukraine, kan bingung kita makan mie, makan roti, gorengan apa segala macam. Mau dari mana? Oke. Itu siapa yang tanggung? Jadi kalau saya melihatnya mungkin dari satu sisi angka-angka yang menjelaskan soal ekonomi itu mungkin bisa ekonom lah ya. Tapi memang ini survival kita sebagai negara itu survival dan kemandirian kita sebagai negara itu enggak dipertaruhkan di sini begitu. Kalau enggak ngapain dong? Ini bukan kita, Amerika Serikat aja dia pengen mindahin semua pabrik-pabriknya dari sana taruh lagi di Amerika begitu. Iya. Karena contoh waktu pandemi aja, waktu Covid aja itu kan perdagangan antar negara kan mandek karena transportasinya mandek kan. Itu pabrik banyak yang tutup. Karena supply chain-nya ternyata dari banyak negara kan nggak bisa. Nah kita di Indonesia ini bagaimana? Harusnya yang kita protes itu tata kelolanya. Iya. Tata kelolanya. Bahwa harusnya memang kita gaungkan itu reformasi tata kelola. Ya sebenarnya seperti kata Pak Luhut lah ya, kan. Ini agak kecepatan, ini agak begitu. Itu benar. Fokus aja di situ menurut saya. Jangan dihapus proyek strategi nasionalnya, jangan. Tata kelolanya yang dibenerin. Iya. Karena kalau enggak agak ngeri kita sebagai negara ini. Betul. Kalau ini Bang, secara angka pengangguran hari ini itu kan sekitar 7,2 sampai 7,5 juta 2025. Sementara target pemerintah untuk tahun ini dari 4,6 sampai 4,8% tahun 2025 itu diturunkan ke 4,3 sampai 4,5%. Nah, itu kalau tadi 7,2 sampai 7,5 juta berarti tahun ini itu di bawah 7 juta untuk angka pengangguran. Ada ikhtiar upaya untuk menurunkan angka pengangguran. Itu Bang. Nah, salah satu yang kemudian ini ya selain program strategis nasional ada juga yang saya lihat kemarin itu terkait dengan Kementerian Ketenagakerjaan membuka magang untuk fresh graduate atau lulusan baru dan itu diumumkan Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yasirli bersama dengan Seskap Teddy yang membuka program magang untuk targetnya 2026 itu 150.000. Dahsyat juga itu ya. Kemudian itu meningkat sebenarnya dari 2.000 di tahun 2025 gitu. Itu program yang sangat bagus ya. Dan memang kan begini, ini kan jadi satu bukti bahwa sebenarnya walaupun mungkin orang menilai ada keterbatasan, pemerintah sebenarnya merespon tuntutan rakyat. Sebenarnya kan begitu. BGN orang khawatir ini ada korupsi dan segala macam, disikat itu pagi-pagi istilahnya semua temannya. Bahkan itu kata Presiden Prabowo ya sayang banget sebenarnya sampai melihat Presiden Prabowo mau nangis kan. Tapi ya mau tidak mau dia berbicara soal kepentingan rakyat ya disikat juga. Begitu juga dengan pekerjaan ini. Jadi kan kita bisa melihat dari satu survei ke survei yang lain. Dan sebenarnya itu tidak hanya sekarang. Dari pemerintah survei-survei sebelumnya, isu ekonomi itu isu ketenagakerjaan itu isu yang paling asasi, isu yang paling mendasar, pasti jadi protes. Kalau dulu Clinton itu waktu dia kampanye itu, ini bahasanya itu it's the economy stupid katanya gitu. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya semua isu ini adalah isu ekonomi. Begitu juga. Jadi langkah ini membuka tenaga kerja bagi mereka yang fresh graduate itu bagus sekali. Dulu kita habis selesai kuliah mana ada magang gitu, nggak ada gitu. Kita cari sendiri kan, harus ngajar sana ngajar sini kan begitu kan. Alhamdulillah kita bisa buat ini, bisa buat lembaga survei waktu itu kan, tapi susah. Nah itu satu sisi bahwa saya melihat sebenarnya ada langkah yang cukup serius yang dilakukan oleh pemerintah. Pasti mereka mau serius, pasti. Kenapa mereka butuh untuk serius? Karena kan ini demokrasi, pilihan langsung. Kalau mereka kerjanya nggak bener, ya nanti 2029 pemilu berikutnya nggak kepilih lagi. Mana ada pemerintah yang
nggak mau kerja atau Betul. dengan sengaja gitu ya, membiarkan bahwa gue kerjanya berantakan deh. Nggak ada yang mau. Apalagi yang magang ini juga digaji Bang, 3,5 sampai 6 juta Iya. di 8.800 perusahaan kerjasamanya, baik itu BUMN atau BUMS. Nah, cuman memang itu kan perlu perlu disosialisasikan secara berulang-ulang. Betul. Tema begitu tuh perlu perlu dikampanyekan dengan gayanya sendiri sekarang. Apalagi kalau misalnya kan pemerintah publik ini melihat, waduh nggak ada transparansi lah, kemudian ini sosialisasinya nggak masif lah. Ya sebenarnya sekarang ini apa yang nggak transparan? Semua sudah kebuka, bahkan diskusi-diskusi rahasia aja kita bisa ngelihat di podcast ya. Kayak layar kaca ya. Yang terjadi sekarang ini kalau menurut saya, jadi gini, kalau dulu saya belajar itu waktu di S2 itu ada 2 cara tempur nih. Jadi ada kalau pernah kita mendengar namanya Sun Tzu tuh, ya di Art of War begitu ya. Dia itu dalam bukunya dia mengatakan yang Anda serang itu kelemahan orang. Anda harus kalau perang jangan serbu titik kuatnya, tapi titik lemahnya. Ya, cari titik lemahnya itu yang diserang. Nah, cari jelek-jeleknya itu yang diserang. Yang kedua ini ada caranya Clausewitz namanya. Jadi ada filsuf perang Prusia, Jerman sekarang itu. Dia nulis buku On War tebal sekali, tapi kurang lebih salah satu ajarannya di situ ada konsep namanya center of gravity. Center of gravity itu adalah sebenarnya titik yang menyambungkan semua kekuatan orang, semua kekuatan lawan, begitu ya. Nah, kalau kita adopsi konsep ini, yang dipakai itu bukan konsep pertama. Karena Pak Prabowo ini kan dia udah ikut pemilu berkali-kali. Sudah 4 kali. Udah 4 kali. Kelemahannya diserang udah berkali-kali, nggak ngefek. Jadi kalau pakai cara Sun Tzu kan, serang kelemahannya nih, nggak ngefek untuk Prabowo. Kenapa? Karena udah terlalu banyak diserangnya. Narasinya itu lagi. Tapi yang dipakai itu adalah caranya Clausewitz. Yang diserang itu kelebihannya, kekuatannya. Dalam tanda kutip hal yang mau dijual keberhasilan, nah itu yang disikat. Itu yang dilemahkan. Itu yang dilemahkan menurut saya. Jadi MBG ini kita pakai perspektif lain lah ya. Pakai perspektif kompetisi. Jadi MBG ini kan ya istilahnya siapa sih yang nggak suka dikasih makan gratis, dikasih makan ya. Kita lihat Jumat Berkah aja itu kan. Nggak lihat orangnya, orang seneng lah dikasih kan begitu kan. Apalagi memang dia punya tujuan ya kan. Ya paling nggak orang-orang yang di rumah itu duitnya keluar lebih sedikit lah daripada seharusnya kan, setidaknya kan itu. Nah kemudian itu tadi program yang magang yang diluncurkan oleh Seskap begitu Seskap ya. Dan Menteri Ketenagakerjaan. Dan Menteri Ketenagakerjaan itu nanti pasti akan diolah lagi tuh. Kan kenapa sih ini, kenapa sih itu, pokoknya dicari aja jeleknya karena memang cara kompetisi politik yang paling ini adalah orang diserang kelebihannya. Jadi dia nggak bisa kapitalisasi. Itu yang jadi masalah. Iya betul Bang. Jadi kan memang ini kalau kita lihat gelombang aksi mulai dari Agustus kemudian sampai Juni hari ini ya kemarin. Jadi memang kan tuntutan masa aksi itu lebih pada bagaimana pemerintah menjawab mulai dari korupsi lah, kemudian tata kelola MBG, kemudian koperasi Desa Merah Putih, kemudian juga ya diskusi keterbukaan diskusi di ruang publik. Nah, kemudian juga masalah ketenagakerjaan yang kita bahas tadi itu, Bang. Artinya apakah memang pemerintah berusaha untuk menjawab atau tidak menjawab dari keresahan masyarakat ini? Saya pikir kita bisa melihat ya pemerintah sih sudah berusaha menjawab ya kalau saya lihat ya. Tetapi memang ini kan kita jadi gini, pemerintah dan kemudian kompetisi politik itu dua hal yang berbeda. Jadi bisa jadi saya ambil contoh misalnya begini. Fakta bahwa yang naik itu kan kemarin kan BBM non subsidi kan. Iya. Dulu kita juga tukang demo tolak kenaikan BBM. Iya. Tapi dulu yang naik itu BBM non subsidi yang naik, biosolar. Dulu masih ada premium gitu ya kan. Sekarang sudah nggak ada ya. Jadi Pertalite. Nah sekarang itu memang saya juga aneh juga yang ditolak ini kenaikan BBM non subsidi. Tapi sebenarnya kan bahwa
pemerintah itu berusaha menahan juga BBM non subsidi, itu kan tetap berusaha ditahan sama dia. Pertamax kan nggak dilepas 100% harganya begitu. Masih ditekan kan. Tapi begitu naik juga orang teriak-teriak setengah mati begitu. Memang entah bagaimana ya, menurut saya sih perlu ada langkah secara serius dari tim komunikasi presiden ini. Untuk secara serius dia melakukan all out perang narasi yang agak serius. Artinya memang masih kurang. Kalau menurut saya kurang. Kalau menurut saya kurang. Kalau enggak kan nggak mungkin terjadi keributan begini kan. Begitu sudah ada ribut, baru orang dikasih tahu, ya kan, dikasih tahu bahwa ternyata Pertamax itu harga keekonomiannya nggak segini loh, kan begitu kan, harganya segini, pemerintah berusaha tahan segini. Ada ribut, baru dijelasin lagi kan. Harusnya ini bisa harusnya bisa apa bahasanya itu di preempt lah, diduluin gitu loh. Ini kita mau begini. Jadi nggak ribut kayak sekarang begini begitu. Saya melihat ini kok nggak ada padahal jubirnya banyak ya istilahnya itu kan. Berarti juga. Artinya memang di bagian komunikasi pemerintah, khususnya komunikasi dari tim komunikasi dari presiden ini ada patahan-patahan yang memang itu menjadikan masyarakat itu distrust. Iya, saya melihat itu ada selalu kalah start menurut saya antara informasi baik sama informasi yang kurang baik ya. Tapi mudah-mudahan ini gapnya tertutup lah. Ini kita ambil contoh begini. Ini nih kayak gaya perang ya, perangnya Amerika lawan Iran. Amerika kan ini mahal-mahal ya, rudalnya Patriot itu harganya sekian puluh miliar. Kalau Iran ini kan dia pakai drone yang murah-murah aja. Tapi banyak. Tapi banyak. Sekali serbu misalnya 200, 300 begitu maksud saya. Jangan-jangan gaya komunikasi pemerintah ini dia jangan terpusat, kemudian dia harus pakai gaya drone itu, massal, kemudian meluas begitu ya. Dan itu dia harus gunakan dalam tanda kutip civil society lebih banyak lah dalam mengkampanyekan dan memberitakan itu. Kayak contoh misalnya kan sampai sekarang udah pesta babinya udah lama begitu ya. Baru beberapa minggu yang lalu kita lihat ternyata saya sendiri baru nonton. Ternyata di sana ada juga nih petani yang warga asli sana, ketua suku sana happy dikasih program itu. Nah, kok nggak dari dulu gitu maksudnya? Iya. Berarti bukan hanya Mama Sinta yang senang sebenarnya kan? Sebenarnya bukan hanya Mama Sinta, banyak lagi itu ada yang cerita katanya saya ngelihat itu di salah satu. Nah itu sebenarnya yang harusnya diungkap lebih. Harusnya sebelum ada kebijakan itu, ini istilahnya layer informasinya ini harus masuk dulu begitu maksud saya. Berarti ini skema komunikasi pemerintah ini enggak harus diperbaiki menurut saya, menurut saya begitu. Kan ada Bakom, KSP. Banyak sebenarnya. Belum lagi menteri-menteri kan begitu kan. Nah ini entah gimana nggak banyak juga yang berkomunikasi secara langsung. Jadi ini ada problem tata kelolanya, ada problem delivery informasinya. Dua hal ini menurut saya ini nggak bisa istilahnya nggak bisa pakai humas gaya lama, nggak bisa istilahnya tuh dominasi kemudian satu arah itu, karena terlalu banyak jalur informasi sekarang ini yang semuanya itu, dan cara orang mencari informasi sekarang sosial media tidak hanya digunakan sebagai alat untuk connecting dengan jaringan, tapi untuk cari informasi. Jadi orang cari informasi dari sosial media, dari podcast yang kita lakukan ini, dan itu istilahnya ya pertarungannya memang harus di situ, pemerintah harus masuk ke situ, kalau enggak ya repot. Dan itulah yang kemudian kalau judul kita hari ini di podcast ini ya suara kita di balik algoritma. Itu dia betul. Jangan sampai kita dikalahkan bot dari luar lah. Atau orang ngomong dari luar yang nggak jelas dari mana begitu, diadu-adu sama kita. Dan itu memang yang terjadi hari ini, Bang. Itu harus kita lawan, menurut saya nggak bisa. Kalau nggak berantakan, karena ya saya nggak tahu mungkin bagaimana generasi Z sekarang, tapi dulu itu yang namanya ngelihat zaman saya mahasiswa dulu tahun 98 itu yang namanya ngelihat kerusuhan, yang namanya ngelihat konflik etnik, konflik suku sampai pecah itu
kelihatan betul dan sakit. Dan sakit. Jadi ya jangan sampai terulang itu. Jangan sampai terulang. Ngeri. Kejadian Poso, kejadian Ambon, kejadian Sampit. Iya. Itu ngeri itu. Apalagi jangan sampai karena keriuhan di media sosial dan ada intervensi dari luar yang di awal kita sempat bahas dan konsekuensinya konflik sesama anak bangsa. Iya. Kalau bisa ya netizen sekarang kita nih harus jangan terjebak pada 10, 15 detik, 30 detik. Ya, kebenaran itu. Carilah podcast yang serius gitu ya. Cari betul datanya begitu. Oke. Nah, kemudian terakhir Bang, terkait dengan apa dari sekian banyak hal yang kemudian kita bahas yang secara lokomotifnya ada di lock-in demokrasi. Suara kita di balik algoritma, kira-kira yang bisa untuk jadi policy brief yang paling mendesak untuk ditawarkan kepada negara demi menyehatkan kembali ekosistem ruang digital kita itu gimana? Ini yang berat ini ya. Karena begini, saya ambil contoh tadi. Kalau ini kan supplier platform digitalnya kan nggak ada di Indonesia. Iya. Jadi kita tidak pegang kontrol penuh terhadap terhadap arena pertempuran ini. Yang seperti saya katakan tadi, negara seperti negara tetangga kita aja, negara Singapura aja, begitu kecil loh negaranya. Ya Singapura itu istilahnya 3 jam muter-muter satu negara itu selesai. Istilahnya begitu tuh, kecil negaranya, orang cuma 6 juta. Dibom pakai dibom pakai berita hoax. Itu jelas berita hoax lah. Udah jelas itu berita hoax itu ya. Tapi masyarakat sana bisa terpengaruh dan pemerintah akhirnya terpaksa harus panggil penyedia platform digital itu, dipanggil satu-satu, kalau bisa di take down, ditutup dong. Ya. Apakah itu efektif 100%? Kenyataannya enggak. Iya. Jadi kalau kita berharap bahwa platform itu kemudian mengambil tanggung jawabnya, itu tidak mungkin bisa. Yang harus dilakukan itu sekarang adalah pemerintah bersama dengan civil society itu harus bahu-membahu menghasilkan konten-konten yang waras. Konten-konten yang waras, konten-konten yang istilahnya itu yang jujur, ya, yang berpihak dengan data dan kebenaran. Kadang-kadang kebenaran itu ada di oposisi, kadang-kadang kalau kebenaran ada di pemerintah juga jangan ditutup dong gitu. Jadi gitu. Artinya memang masyarakat dan pemerintah harus saling bahu membahu tanpa melupakan bahwa masyarakat ya tetap melakukan kritikan yang objektif. Iya. Bukan yang diada-adakan, bukan yang parsial. Iya. Harus begitu. Oke, begitupun dengan pemerintah. Pemerintah perlu untuk menjelaskan dengan baik. Oh iya, nggak bisa lagi misalnya hanya dengan, misalnya pidato satu arah, kemudian mengadakan konferensi pers. Ini harus engaging begitu, harus di-engage orang itu, harus ada interaksi yang serius, harus ada orang yang secara serius sebenarnya jalan, datang, berkomunikasi, begitu ya. Bukan mobilisasi tapi berkomunikasi, begitu ya. Karena ini udah hukum alamnya begitu. Hukum alam di era media sosial itu begitu. Dan pemerintah pun nggak bisa untuk mengklaim kebenaran tunggal. Begitupun dengan civil society nggak bisa mengklaim kebenaran tunggal apa yang mereka dapatkan dan tapi kita harus sama-sama sampaikan seperti yang ada di podcast ini, sampaikanlah yang benar begitu. Ini yang benar begini, yang benar begini, yang benar begini. Pemerintah salah ya bilang ini salah dong, harus diperbaiki. Tapi kan kalau pemerintah salah, ini kayak di rumah kita lah, ya. Kalau ada tikusnya masa kita bakar rumahnya, kan yang bener aja dong. Ya terbakar semua lah. Terbakar semua, jangan diusir tikusnya, jangan dibakar rumahnya. Ini kan terbalik-balik. Malah kita mau kabur dari rumah, kan aneh. Ya kan, rumah jelek. Bukan diperbaiki. Bukannya diperbaiki, dia malah kabur aja dari rumah. Ya, itu logika itu yang gak pas menurut saya. Oke. Ya. Apalagi kedepannya ini kan bentar lagi 2029 Bang. Itu dia. Bagaimana keriuhan di media sosial nanti? Itu dia makanya. Itu dia. Ini kadang-kadang kita atas tujuan politik semuanya itu jadi terpolitisasi. Terpolitisasi, asal tolak itu. Nanti lain waktu lah kita bahas. Itu terutama ceritanya terbelahnya Amerika pasca Obama itu tuh.
Oke, itu menarik itu tuh. bisa jadi pembahasan khusus tuh, bayangin. Oke. Presiden kulit hitam pertama punya janji mencantumkan semuanya, pasca dia Udah berantakan malah ada Trump gitu ya. Ada Trump dan ya white supremacist lah. Ya. Oke Bang, terima kasih banyak terima kasih undangan, kesempatan dan insight-nya. Mudah-mudahan Sobat Reformis bisa menyimak dengan baik. Ini luar biasa, ini berbicara soal persatuan Indonesia ke depannya untuk menuju Indonesia emas. Dan tentunya ini tidak lepas dari bagaimana masyarakat, rakyat lock-in demokrasi. Lock-in demokrasi artinya rakyat harus berpartisipasi aktif untuk menyuarakan apa yang kemudian menjadi keresahan ataupun apa yang terjadi secara objektif di wilayah atau apa yang dialami gitu loh Bang. Dan ini tidak terlepas dari pengaruh algoritma di media sosial, ya, karena ini luar biasa pengaruhnya. Kita perlu hati-hati, perlu untuk melakukan verifikasi dan menvalidasi informasi apapun yang lewat dari media sosial kita. Kita nggak bisa untuk men-share sembarangan, tetapi ya memang perlu divalidasi. Bukan karena lagi ramai, lagi trending, yaitu kita memiliki ini ya Bang ya, akal pikiran, kemudian apalagi kelas menengah. Kelas menengah ini kan kebanyakan kaum intelektual Bang. Iya kan, semestinya mereka itu nggak terprovokasi. Semestinya kelompok menengah, kelompok intelektual ini, akademisi aktivis ini bisa untuk lebih bijak dalam merespon segala sesuatu. Contoh Amerika sama Singapura lah. Nah itu kurang apa tuh? Iya, makanya itu. Dan ya kita butuh proses. Ya betul. Itu dia tuh, itu betul itu. Kita butuh proses. Tapi sampai kapan kalau nggak kita mulai dari hari ini, Bang? Nggak ada yang bisa tentukan sampai kapan. Tapi ya harus kita fight terus lah. Istilahnya penyakit boleh datang, tapi kita harus imun kan gitu. Iya. Oke, siap. Oke, makasih banyak Bang. Makasih. Thank you.